Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Afiko Muhyardiansyah dengan NIM 14124034 dan dalam kelas strategi internasional saya di kelas EMK yang diampu oleh Bapak Hafid. Jadi pada kali ini saya akan membuat video presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap perusahaan Slack. Nah, ini merupakan tugas akhir atau tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah strategi internasional. Jadi pada kali ini saya mengambil kasus yaitu dari perusahaan Slack, dan dalam makalah ini berjudul analisis evolusi model bisnis perusahaan Slack. Nah, yang pertama mungkin alasan dulu ya. Alasan kenapa saya memilih Slack. Nah, saya memilih Slack karena perusahaan ini merupakan salah satu contoh yang menarik dalam dunia bisnis digital. Nah, Slack itu tidak hanya berhasil menciptakan platform komunikasi yang populer, tetapi juga mampu mengubah model bisnisnya untuk menghadapi perubahan teknologi, persaingan pasar, dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas mulai dari profil perusahaan, faktor-faktor yang mendorong perubahan, lalu ada evolusi model bisnis menggunakan BMC atau bisnis model canvas, implementasi di Indonesia, dampak perubahan yang terjadi, serta pelajaran yang dapat diambil sebagai calon profesional ataupun entrepreneur. Nah, yang pertama yaitu profil perusahaan. Slack merupakan platform komunikasi dan kolaborasi kerja berbasis cloud yang didirikan pada tahun 2013 yang oleh Stewart Butterfield di Amerika Serikat. Nah, menariknya, Slack sebenarnya bukanlah produk utama yang direncanakan sejak awal. Namun platform ini awalnya digunakan sebagai alat komunikasi internal dalam proyek pengembangan game online yang sedang dikerjakan oleh tim pendirinya. Namun mereka menyadari bahwa sistem komunikasi yang mereka buat memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan game yang sedang dikembangkan. Nah, dari situlah Slack mulai dikembangkan menjadi produk komersial yang ditujukan untuk membantu perusahaan mengelola komunikasi dan juga kolaborasi antar anggota tim. Keunggulan utama pada Slack ini adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai aplikasi kerja seperti penyimpanan data, manajemen proyek, kalender, hingga sistem pelanggan ke dalam satu platform. Dengan demikian, pengguna tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, seiring berjalannya waktu, Slack berkembang menjadi salah satu platform kolaborasi digital yang digunakan oleh jutaan pengguna di berbagai negara. Nah, puncak perkembangan perusahaan ini terjadi pada tahun 2021 ketika Slack diakuisisi oleh Salesforce dengan nilai sekitar 27,7 miliar dolar Amerika Serikat. Akuisisi ini menjadi langkah strategis yang memperluas fungsi Slack dari sekedar aplikasi komunikasi menjadi bagian dari ekosistem bisnis digital yang lebih luas. Selanjutnya yaitu faktor pemicu perubahan. Nah, faktor pertama adalah perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI, serta integrasi data membuat kebutuhan pelanggan semakin kompleks. Perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan aplikasi untuk bertukar pesan, tetapi juga membutuhkan platform yang mampu membantu produktivitas dan otomatisasi pekerjaan. Nah, faktor kedua ini ya yang cukup viral, cukup ramai juga pada pandemi COVID-19. Ini merupakan faktor pemicu perubahan juga. Nah, pada pandemi mengubah cara perusahaan bekerja. Banyak organisasi mulai menerapkan sistem kerja jarak jauh atau remote working atau hybrid working. Nah, akibatnya kebutuhan terhadap platform kolaborasi digital meningkat secara signifikan. Nah, dari sinilah Slack melihat perubahan ini sebagai peluang untuk memperluas perannya dalam mendukung komunikasi dan koordinasi tim yang tersebar di berbagai lokasi.
Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu meningkatnya persaingan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan teknologi besar memasuki pasar kolaborasi digital. Contohnya adalah Microsoft Teams dan Google Workspace. Nah, kehadiran pesaing-pesaing ini memaksa Slack untuk menciptakan diferensiasi agar tetap memiliki keunggulan kompetitif. Lalu yaitu yang keempat yaitu akuisisi oleh Salesforce. Ini merupakan faktor yang terakhir yaitu akuisisi oleh Salesforce. Setelah menjadi bagian dari Salesforce, Slack memperoleh akses terhadap sumber daya yang lebih besar, teknologi yang lebih canggih, serta jaringan pelanggan global yang lebih luas. Hal ini mempercepat transformasi model bisnis perusahaan. Nah, dari keempat faktor tadi itu merupakan penyebab perubahan atau pemicu perubahan dari perusahaan Slack yang sebelumnya yaitu platform game yang telah berubah dengan adanya akuisisi oleh Salesforce juga yang cukup besar sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu evolusi model bisnis dari perusahaan Slack. Nah, untuk memahami perubahannya terjadi, ini saya menggunakan pendekatan BMC atau Business Model Canvas. BMC membantu kita melihat bagaimana perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan juga memperoleh keuntungan. Nah, pada model bisnis lama, target utama Slack adalah startup, UMKM, dan perusahaan teknologi yang membutuhkan alat komunikasi sederhana. Value proposition atau nilai utama yang ditawarkan adalah komunikasi tim yang lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Nah, pendapatan perusahaan sebagian besar berasal dari sistem freemium, yaitu pengguna dapat menggunakan layanan dasar secara gratis dan membayar untuk fitur premium. Nah, namun pada model bisnis yang baru terjadi perubahan yang cukup besar. Target pelanggan diperluas menjadi perusahaan besar, organisasi multinasional, dan juga enterprise. Nilai yang ditawarkan juga berkembang menjadi platform kolaborasi digital yang terintegrasi dengan teknologi AI, CRM, dan berbagai aplikasi bisnis lainnya. Nah, dengan kata lain, perusahaan Slack atau Slack ini tidak lagi hanya menjual fitur komunikasi, tetapi menjual sebuah ekosistem kerja digital yang lengkap. Nah, untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai perubahan pada bisnis model kanvasnya. Nah, jika dilihat lebih rinci, terdapat beberapa perubahan penting. Pada bagian customer relationship, Slack sebelumnya mengandalkan sistem self-service dan komunitas pengguna. Pada kali ini atau saat ini, perusahaan lebih fokus pada customer success, management, dan layanan enterprise yang lebih personal. Pada bagian revenue streams, sebelumnya sumber pendapatan hanya berasal dari langganan premium yang telah disebutkan tadi. Namun sekarang Slack memperoleh pendapatan tambahan dari layanan enterprise, integrasi sistem, serta teknologi berbasis kecerdasan buatan. Nah, pada bagian ke resources, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur cloud dan tim pengembang, tetapi juga memanfaatkan data cloud, AI, dan juga teknologi dari Salesforce. Kemudian pada bagian key activities, fokus perusahaan berkembang dari sekadar pengembangan aplikasi menjadi integrasi sistem, otomatisasi workflow, dan pengembangan AI. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa Slack telah bergeser dari perusahaan berbasis produk menuju perusahaan berbasis ekosistem digital. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai implementasi di pasar Indonesia. Nah, bagaimana sih implementasi Slack di Indonesia ini? Nah, di Indonesia Slack banyak digunakan oleh startup, perusahaan teknologi, perusahaan konsultan, serta organisasi yang memiliki hubungan kerja dengan tim internasional. Penggunaan Slack membantu perusahaan meningkatkan efektivitas komunikasi karena seluruh percakapan, dokumen, dan juga aktivitas kerja dapat tersimpan dalam satu platform. Selain itu, Slack mempermudah koordinasi lintas divisi dan lintas negara sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis juga membantu perusahaan mengurangi penggunaan banyak platform yang terpisah. Namun demikian, Slack menghadapi tantangan yang cukup besar di Indonesia ini. Salah satu tantangannya adalah
dominasi Microsoft Teams yang sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 yang banyak digunakan oleh perusahaan dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, Slack harus terus berinovasi agar mampu mempertahankan daya saingnya di pasar Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai dampak finansialnya. Nah, perubahan model bisnis Slack memberikan berbagai dampak finansial. Pertama, nilai perusahaan meningkat secara signifikan yang ditunjukkan melalui akuisisi oleh Salesforce tadi senilai sekitar 27,7 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk yang kedua, fokus perusahaan pada pelanggan enterprise meningkatkan nilai kontrak yang diperoleh. Perusahaan besar biasanya memiliki jumlah pengguna yang lebih banyak sehingga memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan individu. Yang ketiga, muncul sumber pendapatan baru dari layanan AI dan integrasi sistem bisnis. Dan yang keempat, keberadaan Slack dalam ekosistem Salesforce membuka peluang ekspansi ke pasar internasional yang lebih luas. Dengan demikian, perubahan model bisnis tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan saja, tetapi juga meningkatkan sumber pertumbuhan baru. Selanjutnya ada juga dampak non-finansialnya. Nah, selain dampak finansial tadi terdapat pula dampak non-finansial, yaitu Slack berhasil memperkuat citranya sebagai platform kolaborasi digital global. Perusahaan ini juga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan karena layanan yang ditawarkan menjadi lebih lengkap dan terintegrasi. Selain itu, posisi kompetitif Slack menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingan industri perangkat lunak kolaborasi. Nah, dari sisi pelanggan sendiri, Slack membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan mendukung transformasi digital di berbagai organisasi. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya investasi teknologi serta persaingan yang semakin ketat. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari perusahaan Slack ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi biasanya akan tertinggal oleh perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan. Pelajaran kedua adalah bahwa inovasi tidak selalu berupa penciptaan produk baru. Perubahan model bisnis juga dapat menjadi bentuk inovasi yang sangat efektif. Pelajaran yang ketiga adalah pentingnya kolaborasi strategis. Akuisisi Slack oleh Salesforce menunjukkan bahwa kemitraan yang